Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih. Walain sabartum lahuwa khairun lis-sabirin. Walain sabartum lahuwa khairun lis-sabirin. Shadaqallahul azim. Pada tahun ketiga Hijriyah, orang-orang musyrik Quraisy mereka ingin membalaskan dendam mereka karena mereka kalah dalam peperangan Badar. Mereka membuat sayembara-sayembara besar sehingga semakin banyak orang yang akan bergabung untuk menyerang Rasulullah SAW di Madinah. Seorang budak bernama Wahsy diberikan sayembara oleh majikannya, "Wahai Wahsy, jika engkau mampu membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, maka engkau akan aku merdekakan." Tidak cukup hanya majikannya, seorang wanita bernama Hindun, karena juga mengetahui ketangkasan dan kehebatan Wahsy dalam melempar tombak, maka Hindun ini mengatakan kepada Wahsy, "Wahai Wahsy, jika engkau mampu membalaskan dendamku atas paman dan ayahku, engkau mampu membunuh Hamzah, maka aku akan berikan harta yang banyak ini milikku untukmu semuanya." Kemudian berangkatlah pasukan Quraisy musyrik, di dalamnya ada Wahsy, berangkat dengan niat untuk membalaskan dendam kekalahan mereka di perang Badar, mendatangi Rasulullah SAW di Madinah, dan Rasulullah SAW menyambut kedatangan mereka di daerah bernama Uhud. Peperangan berkecamuk dengan sangat dahsyat hingga berakhirlah peperangan itu dengan banyaknya pasukan kaum muslimin yang syahid dalam peperangan ini. Kemudian setelah selesai peperangan, Rasulullah SAW berkeliling melihat siapa-siapa dari sahabat Rasulullah SAW yang syahid pada peperangan itu. Rasulullah berkeliling, sedih sekali Rasulullah SAW melihat banyak sahabat Rasulullah SAW yang gugur. Lebih dari itu, jenazah para sahabat dipotong-potong, dicabi-cabi oleh orang-orang musyrik Quraisy. Begitu pula jenazah Hamzah bin Abdul Muttalib, salah seorang paman Rasulullah SAW yang didoakan keimanannya oleh Rasulullah SAW secara langsung, wafat gugur dalam perang Uhud ini. Tidak cukup hanya dicabi-cabi, ternyata Rasulullah SAW mendapati jenazah Hamzah sudah dibelah dadanya, diambil jantungnya, dicabi-cabi badannya. Sedih sekali Rasulullah SAW melihat kejadian itu, sampai membuncah amarah Rasulullah SAW, mengatakan, "Aku akan balas apa yang mereka lakukan kepada Hamzah 70 kali balasan. Kalau mereka lakukan ini kepada pamanku Hamzah yang satu jumlahnya, maka aku akan
balas kepada mereka 70 nyawa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya pada surat An-Nahl ayat 126, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih, wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, jika engkau Muhammad mendapatkan perlakuan buruk baik dengan lisan maupun tangan, maka balaslah perlakuan buruk itu setimpal dengan yang mereka lakukan kepadamu. Wala in sabartum, jika engkau mampu bersabar wahai Muhammad, lahuwa khairul lis-sabirin. Hal itu lebih baik, kesabaran itu lebih baik bagi orang-orang yang mampu bersabar. Manusia terbaik dalam keadaan amarah yang membuncah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, agar ia mampu mengendalikan amarahnya. Betapapun perlakuan orang-orang musyrik Quraisy menghinakan jenazah Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala in sabartum, wahai Muhammad, jika engkau mau memaafkan, engkau memilih sabar dan mengendalikan amarahmu, sungguh kesabaran dan pengendalian amarah itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Dalam keseharian kita, sering sekali kita bersinggungan dengan orang-orang sekitar kita, saudara, rekan kerja, atau orang-orang lain yang berada di sekitar kita. Bisa jadi mereka menyinggung kita, bisa jadi mereka melakukan perbuatan-perbuatan buruk kepada kita, hingga kita merasa marah dengan yang sangat, rasanya juga sampai pada puncak sehingga kita ingin membalas apa yang mereka lakukan lebih daripada yang mereka lakukan kepada kita. Ingatlah ayat ini, betapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasul-Nya, jika engkau ingin membalas, balaslah hanya setimpal dengan perlakuan mereka kepadamu. Tetapi jika engkau mampu memaafkan dan memilih untuk bersabar, sungguh kesabaran itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.